Baiklah, saya Marita Primadian akan memberikan penjelasan singkat mengenai produk bersama dan produk sampingan. Dalam topik produk bersama dan produk sampingan ini, kita akan membahas mengenai produk bersama, akuntansi produk bersama, 3 produk sampingan, keempat akuntansi produk sampingan. Produk bersama merupakan beberapa produk dengan nilai jual relatif tinggi yang dihasilkan melalui proses bersama dan menggunakan satu jenis bahan baku. Lalu produk utama atau main product merupakan produk yang berasal dari satu proses yang menghasilkan beberapa macam produk. Namun, hanya satu produk tersebut yang memiliki nilai jual yang tinggi. Lalu, terdapat produk sampingan atau byproduct. Byproduct merupakan produk yang dihasilkan dari proses bersama dan memiliki nilai jual rendah. Yang keempat, pengertian dari titik pisah, yaitu titik di mana produk dapat diidentifikasi ke masing-masing jenis produk. Berikut merupakan contoh dari main product atau byproduct. Kelapa sebagai bahan baku ketika diproses akan menghasilkan kopra, sabut, dan tempurung. Namun, hanya kopra yang memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga dapat dikategorikan sebagai main product. Sedangkan sabut dan tempurung memiliki nilai jual yang rendah, sehingga dapat dikategorikan sebagai byproduct. Lalu contoh selanjutnya adalah sapi. Sapi sebagai bahan baku, ketika masuk ke rumah potong, dapat menjadi daging, tulang, jeroan, kulit, dan tanduk. Namun, hanya daging, tulang, dan jeroan yang mempunyai nilai jual yang tinggi, sehingga dapat dikatakan sebagai joint product. Sedangkan kulit dan tanduk, karena mempunyai nilai jual rendah, dikategorikan sebagai byproduct. Slide ini membahas mengenai karakteristik produk bersama dan produk sekutu. Karakteristik tersebut dapat berupa harga jual yang relatif tinggi dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Lalu, dalam mengolah produk bersama tertentu, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama. Perlunya alokasi biaya bersama ke masing-masing produk, yaitu untuk menilai persediaan dan menghitung harga pokok penjualan guna laporan keuangan eksternal dan laporan pajak. Yang kedua, untuk menilai persediaan guna tujuan asuransi. Yang ketiga, untuk menilai persediaan dan harga pokok penjualan untuk pelaporan keuangan internal. Laporan ini digunakan untuk analisis profitabilitas divisi dalam rangka penilaian kinerja manajer divisi. Yang keempat, untuk menentukan penggantian biaya kontrak ketika perusahaan hanya menjual bagian dari produk bersama. Yang kelima, untuk menentukan harga, terutama bila produk yang dihasilkan tersebut hanya ditetapkan oleh pemerintah. Berikut merupakan akuntansi produk bersama. Terdapat beberapa metode alokasi biaya bersama. Yang pertama adalah metode nilai pasar, dengan ciri-ciri harga jual produk tersebut merupakan perwujudan dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Ciri-ciri kedua merupakan harga jual masing-masing produk berbeda. Yang kedua, metode rata-rata biaya persatuan. Ciri-cirinya digunakan apabila produk bersama diukur dalam satuan yang sama. Yang kedua, biaya masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas
masing-masing produk yang dihasilkan. Metode yang ketiga adalah metode rata-rata tertimbang. Ciri-cirinya, masing-masing produk memiliki faktor penimbang yang berbeda karena tingkat kesulitan pembuatan produk, waktu, tenaga kerja, hingga kualitas. Lalu, alokasi didasarkan pada perkalian antara jumlah unit produk dengan angka penimbang. Yang keempat, metode satuan fisik. Dalam metode ini, diasumsikan masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama menggunakan sejumlah bahan baku sesuai dengan tingkat koefisien pemanfaatan bahan baku yang terdapat pada masing-masing produk yang dihasilkan. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci mengenai metode nilai pasar. Metode nilai pasar ini dapat dibagi dua juga, yaitu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu harga jual diketahui saat titik pisah dan harga jual tidak diketahui saat titik pisah. Metode harga jual diketahui saat titik pisah mempunyai rumus, yaitu jumlah nilai jual masing-masing produk dibagi dengan jumlah nilai jual keseluruhan produk, hasilnya dikali dengan biaya bersama. Yang kedua, harga jual tidak diketahui saat titik pisah mempunyai rumus, yaitu jumlah nilai jual hipotesis masing-masing produk setelah titik pisah dibagi dengan jumlah nilai jual hipotesis keseluruhan produk setelah titik pisah dikalikan dengan biaya bersama. Selanjutnya merupakan metode satuan fisik. Rumus dari metode satuan fisik, yaitu jumlah unit masing-masing produk dibagi dengan jumlah unit keseluruhan produk dikali dengan biaya bersama. Lalu, metode rata-rata biaya persatuan. Rumusnya yaitu biaya per unit dikali dengan jumlah unit masing-masing produk ataupun jumlah biaya bersama dibagi dengan jumlah unit keseluruhan produk. Metode yang keempat, yaitu metode rata-rata tertimbang. Dengan rumus, jumlah penimbang rata-rata masing-masing produksi dibagi dengan jumlah penimbang rata-rata keseluruhan produk, dikali dengan biaya bersama. Selanjutnya, kita masuk ke produk sampingan. Akuntansi produk sampingan dibagi menjadi dua, yaitu metode tanpa harga pokok. Yang kedua, metode dengan harga pokok. Metode harga pokok merupakan ketika perusahaan membebani produk sampingan dengan alokasi biaya bersama, tetapi produk sampingan tersebut diperlakukan seperti produk bersama. Biaya bersama akan dialokasikan kepada masing-masing produk bersama, dan produk sampingan akan menerima alokasi biaya bersama dalam jumlah yang relatif kecil. Ketika produk sampingan menerima alokasi biaya bersama, maka di dalam produk sampingan ini melekat harga pokok produk, yang perlakuan akuntansinya pada saat terjadi penjualan produk sampingan sama dengan penjualan produk bersama. Berikut merupakan jurnal pencatatan dari produk sampingan. Yang kedua, merupakan metode tanpa harga pokok. Perusahaan tidak membebani produk sampingan dengan alokasi biaya bersama. Biaya bersama hanya akan dialokasikan kepada masing-masing produk bersama, sehingga produk sampingan tidak akan menerima alokasi biaya bersama dalam jumlah yang relatif kecil. Ketika produk sampingan menerima alokasi biaya bersama, maka di dalam produk sampingan ini tidak melekat harga pokok produk. Keberadaan produk sampingan secara fisik ada, namun tidak tercatat dalam akuntansi perusahaan. Nah, berikut merupakan bagian dari metode tanpa harga pokok. Yang pertama, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha.
dengan jurnal, yaitu kas atau piutang usaha, lalu harga pokok penjualan. Lalu, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Metode selanjutnya yaitu pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Dan terakhir, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Berikut merupakan cara perhitungan dari pendapatan penjualan produk sampingan yang diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Dapat kita lihat, penjualan produk sampingan berada di penghasilan di luar usaha. Setelah laba bersih usaha tersebut diketahui. Sedangkan ketika pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama, dapat kita lihat item penjualan produk sampingan terletak di bagian penjualan produk terletak di bagian penjualan. Dan berikut merupakan contoh-contoh soal produk bersama dan produk-produk sampingan. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya mengenai topik produk bersama dan produk sampingan.